Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Dimulai dari saya, nama saya Rizky Ikhwan dengan akhiran NIM 1144. Saya Pandu Aribawa dengan NIM 1142. Saya Fikri Tukang Budi dengan NIM akhiran 1017. Kemudian masuk ke materi. Apa itu perencanaan strategis? Perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh para stakeholder yang terlibat bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Perencanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor perubahan ekonomi, fluktuasi pendapatan, kemudian inflasi, perubahan iklim, kemajuan teknologi, politik, selera konsumen, dan tantangan yang dihadapi. Kemudian adapun tujuan perencanaan. Yang pertama, mengurangi resiko dan perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, memfokuskan kegiatan pada sasaran yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, menjamin proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, proses perencanaan harus didasarkan pada tujuan, keterbatasan yang dimiliki dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan. Dan penjelasan pada poin yang kedua, memfokuskan kegiatan pada sasaran yang sudah ditetapkan. Manajemen risiko adalah proses yang melibatkan identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko yang tidak dapat diterima. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari bisnis secara detail untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, identifikasi jenis risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis, seperti risiko sistematis dan tidak sistematis. Kemudian yang ketiga, analisis dan penilaian risiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan dampak potensial pada bisnis. Kemudian yang keempat, kendalikan risiko dan dengan menerapkan tindakan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Yang kelima, terus pantau dan evaluasi efektivitas rencana manajemen risiko. Dengan menerapkan manajemen risiko, organisasi dapat meminimalisir dampak negatif risiko pada operasi mereka dan mencapai tujuan strategis mereka. Kemudian penjelasan dari poin pertama tujuan perencanaan, yaitu mengurangi risiko dan perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Untuk memfokuskan kegiatan pada sasaran yang sudah ditetapkan, perusahaan harus memiliki sasaran bisnis yang spesifik dan terukur. Sasaran bisnis harus SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Selain itu, perusahaan juga harus membuat rencana aksi yang berorientasi pada tindakan dan memulai dari hal kecil. Perusahaan harus menetapkan batas waktu untuk setiap target tujuan dan memprioritaskan waktu untuk fokus pada tujuan yang telah ditetapkan di awal memulai bisnis. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan di awal memulai bisnis, serta mempermudah pengawasan dalam operasional yang akan dilakukan. Manfaat perencanaan. Jadi manfaat dari suatu perencanaan, yang pertama itu membuat tim manajemen bisa menyesuaikan perubahan dan juga perkembangan yang akan terjadi. Lalu membantu mengerucutkan dan menyesuaikan dari suatu masalah, lalu membantu penempatan tanggung jawab dengan lebih tepat, mempermudah koordinasi antar organisasi, menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga, memperkecil pekerjaan yang tidak pasti, dan membuat tujuan itu menjadi lebih khusus, lebih terperinci, dan juga lebih mudah dipahami. Keempat, proses perencanaan harus didasarkan pada tujuan, keterbatasan yang dimiliki, dan dikembangkan.
Jadi proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana yang dapat disesuaikan dengan tujuan, keterbatasan yang ada, dan dikembangkan sesuai dengan teknik serta kebutuhan tertentu. Jadi dalam perencanaan ini terdapat input yang merupakan data-data atau informasi, lalu ada output yang merupakan produk perencanaan atau rencana, dan sedangkan proses atau analisis merupakan keterkaitan data atau informasi untuk menghasilkan produk rencana. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat rencana aksi yang berorientasi pada tindakan dan memulai dari hal kecil, serta menetapkan batas waktu untuk setiap target tujuan, dan memprioritaskan waktu itu untuk fokus pada tujuan yang telah ditetapkan di awal memulai bisnis. Nah, jadi dengan cara tersebut, perusahaan dapat menjamin proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien serta mempermudah pengawasan dalam operasional. Manfaat perencanaan. Jadi manfaat dari suatu perencanaan yang pertama itu membuat tim manajemen bisa menyesuaikan perubahan dan juga perkembangan yang akan terjadi, lalu membantu mengerucutkan dan menyesuaikan dari suatu masalah, lalu membantu penempatan tanggung jawab dengan lebih tepat, mempermudah koordinasi antar organisasi, menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga, memperkecil pekerjaan yang tidak pasti, dan membuat tujuan itu menjadi lebih khusus, lebih terperinci, dan juga lebih mudah dipahami. Hubungan perencanaan dan manajemen. Jadi hubungannya yang pertama itu ada pengorganisasian, yaitu proses pengaturan kerja bersama seperti sumber daya, keuangan, fisik, dan juga manusia dalam suatu organisasi. Nah, jadi perencanaan ini menunjukkan bagaimana caranya menggunakan sumber daya untuk mencapai efektivitas tertinggi. Lalu yang kedua ada pengarahan. Nah, pengarahan rencana ini menentukan kombinasi yang baik dari beberapa faktor seperti kekuatan sumber daya dan juga hubungan untuk mengarahkan dan juga memotivasi karyawan. Lalu hubungan yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan dan perencanaan ini saling berhubungan karena pengawasan itu penting bagi suatu perencanaan untuk menunjukkan apakah rencana tersebut realistis ataupun tidak. Penetapan tujuan penting karena memberi petunjuk terhadap apa yang diutamakan serta apa yang dilaksanakan, prosedur, anggaran, serta program yang dibuat. Penetapan premis non-controllable, premis yang dapat dikuasai, misal suasan politik, kebijakan pemerintah. Yang kedua, premis semi-controllable, premis yang setengahnya dapat dikuasai, misal hasil para pekerja lintas kerja. Yang ketiga, premis controllable, premis yang dapat dikendalikan, misal kebijaksanaan dan program usaha yang sepenuhnya ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan. Perencanaan harus menyelidiki berbagai kemungkinan yang dapat ditempuhnya. Tiap-tiap kemungkinan yang dilalui harus diselidiki plus minusnya masing-masing. Berikutnya yaitu tentang kendala dalam perencanaan. Kendala dalam perencanaan seharusnya ada banyak ya teman-teman. Ini saya menyebutkan hanya sebagian, yakni ketidakpastian lingkungan, ketidakjelasan informasi, kurangnya keterlibatan pihak terkait, kesulitan mengubah visi dan misi menjadi tindakan, ketidakmampuan mengantisipasi perubahan eksternal, kekurangan sumber daya, resisten internal, dan kurangnya fleksibilitas. Yang berikutnya, kriteria penilaian efektivitas perencanaan. Kriteria penilaian efektivitas perencanaan
melibatkan ketepatan waktu, ketepatan sasaran, kualitas rencana, komunikasi efektif, kesesuaian sumber daya, fleksibilitas rencana. Apa sih yang dimaksud dengan ketepatan waktu? Ketepatan waktu sendiri adalah salah satu kriteria penilaian efektif perencanaan yang sangat penting. Hal ini berarti bahwa suatu perencanaan dianggap efektif jika dapat memenuhi atau mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, tentang ketepatan sasaran. Dalam konteks penilaian efektivitas perencanaan, ketepatan sasaran mengacu pada sejauh mana perencanaan telah ditetapkan. Ini berarti bahwa perencanaan harus mampu mencapai hasil yang diharapkan dengan akurasi dan tanpa deviasi yang signifikan dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketetapan sasaran merupakan salah satu kriteria penting untuk menilai sejauh mana perencanaan suatu proyek atau program telah berhasil. Yang ketiga yakni kualitas rencana. Kualitas rencana sendiri dalam kriteria penilaian efektif perencanaan mengacu pada seberapa baik rencana tersebut disusun dan sejauh mana rencana tersebut dapat mencapai tujuannya. Yang berikutnya, komunikasi efektif. Komunikasi efektif sendiri dalam kriteria penilaian efektif perencanaan merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan informasi, instruksi, dan komunikasi yang terkait perencanaan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini penting karena tanpa komunikasi yang efektif, perencanaan mungkin tidak dapat dijalankan dengan baik atau tidak akan dipahami dengan benar oleh semua pihak terkait. Berikutnya, kesesuaian sumber daya. Dalam kriteria penilaian efektif perencanaan merujuk pada sejauh mana sumber daya yang tersedia cocok atau memadai untuk menjalankan rencana yang telah disusun. Berikutnya, fleksibilitas rencana. Dalam kriteria penilaian efektif perencanaan mengacu pada sejauh mana rencana yang telah disusun dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah terjadi dalam lingkungan atau suatu situasi tertentu. Ini adalah faktor penting dalam menilai sejauh mana perencanaan efektif karena dunia bisnis dan lingkungan sosial ekonomi terus berubah. Berikutnya, kesimpulan. Perencanaan strategis adalah kunci agar mengambil keputusan yang cerdas dan terarah sehingga membantu untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan efisien dan efektif. Rencana strategis memastikan bahwa semua tim memiliki pemahaman yang sama dengan visi, tujuan, dan langkah-langkah yang diperlukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.